Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa salatu Muhammadin wa salatu jadana wa salatu wa sallam Muhammad Muhammad nabi wa ala innaka la tuhibbul mi'ad. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita
sampai dengan detik ini. Oleh sebab itu wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, ya ini dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, seraya melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan mencoba menyampaikan sebuah judul, orang-orang yang mengikuti Islam secara kafah dan ciri-cirinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara paripurna, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengamalan syariat Islam sehari-hari bagi umat Islam tidak ada kompromi untuk menunda atau meninggalkan sebagian ajaran Islam yang sudah sempurna ini, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai aktor utama dalam memerankan ajaran Islam ini. Oleh sebab itu, agar tidak tersesat dan keliru dalam pengamalannya, Rasulullah SAW meninggalkan pesan-pesannya pada umatnya agar mengikuti kedua jalan itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyi wa fi riwayah wa sunnatur rasulih. Rawahu Malik dalam Al-Muwatta. Aku telah tinggalkan dua perkara kepada kalian semuanya, yang apabila kalian mengikuti keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah diakui oleh para ulama ahlul hadis, yang wajib kita ikutin, nilainya di bawah Al-Quranul Karim. Dalam hal ini, untuk mengenal dan mengetahui siapa yang mengamalkan Islam ini secara kafah, secara paripurna, agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan, ada beberapa ciri yang hendak kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, baik bagi sesama manusia maupun pada makhluk-makhluk Allah yang lain, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam peperangan pun Rasulullah SAW menunjukkan sikap arif dan bijaksananya kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Contohnya, beliau melarang menebang pohon yang berbuah ketika peperangan terjadi.
Beliau melarang umatnya untuk menginjak pohon-pohon yang rindang, melarang menginjak rumput-rumput yang hijau. Ini adalah akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain. Rahmat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan segala sesuatu. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. An-Nisa ayat 36. Yang ketiga, meyakini Islam sudah sempurna. Tidak ada yang perlu ditambah ataupun yang dikurangi lagi. Orang-orang yang beriman, yang yakin tentang kebenaran Al-Quran, dia tidak akan pernah ragu sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu berusaha untuk mempersatukan umat manusia di atas muka bumi ini dengan tetap berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu al-Islam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu al-Islam, secara berjamaah dan jangan berfirqah-firqah. Ini selalu digaungkan oleh orang-orang yang beriman yang melaksanakan Islam secara kafah. Kemudian yang kelima, dia keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama muslim. Inilah yang pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang mengikuti dengannya, yang bersama dengan dia, bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada wajah mereka tampak bekas-bekas sujud mereka. Al-Fat ayat 29. Kemudian ciri yang keenam, orang muslim yang mengikuti Islam secara kafah menganggap seluruh kaum muslimin yang ada di permukaan bumi ini adalah sebagai saudaranya. Ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Yang ketujuh, selalu bersyukur atas semua limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut dengan azab Allah yang sangat pedih. Dengan harapan Allah memberikan nikmat-nikmat yang lebih baik dari sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7,
Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan ketahuilah, jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ke-8, tetap menegakkan salat. Karena dia yakin dengan salat itu akan menjaga serta mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Yakin dengan salat itu akan mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan salat itu memberinya ketenangan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang utama di atas segala-galanya. Karena pesan Nabi, siapapun yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan tersesat dari jalan yang benar. Dia akan mengambil keputusan yang benar. Menjadikan Al-Quran sebagai tempat kembali untuk menentukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ke-10, hatinya selalu terpaut dengan masjid, karena ia adalah merupakan salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada naungan di hari kiamat nanti. Merasa rugi bila tidak ikut sholat berjamaah di masjid, menjadikan masjid selalu makmur dengan hadirnya jamaah di dalam masjid. Dia merasa rugi apabila meninggalkan sholat berjamaah di dalam masjid. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, "Salatul jamaati afdalu min salatil fajri bi sab'ina wa isrina darajah." Salat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini banyak sekali yang kami simpulkan. Hadis tentang keutamaan salat berjamaah ini menjadi nilai-nilai yang pokok saja. Yang pertama, dia adalah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang kedua, langkah kakinya orang yang menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya dihitung sebagai pengampunan dosa dan naiknya derajatnya seseorang. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat ketika berada di dalam masjid selama sholat berjamaah. Yang keempat, diampuni dosanya yang telah lalu jika mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat. Yang kelima, akan terbebas dari sifat munafik. Yang keenam, akan mendapatkan hidangan di surga nanti. Yang ketujuh, mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada saat tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Yang kedelapan, tertatanya shaf yang rapi antar umat sehingga melahirkan kasih sayang dan persatuan umat Islam.
dan ini adalah yang paling menentukan, tetapi banyak ditinggalkan oleh umat Islam pada saat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit yang bisa kami sampaikan pada siang kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.